Oke, video ini merupakan kelanjutan dari video pertama dari materi simulasi kejadian diskrit ya. Jadi yang belum nonton mungkin sebaiknya tonton dulu video pertamanya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu contoh simulasi kejadian diskrit, yaitu simulasi antrian pelayanan tunggal. Ya, ini. Nah, kita akan mensimulasikan bagaimana sebuah sistem pelayanan tunggal ini jika disimulasikan secara manual. Pertama, kita terlebih dahulu modelnya ya. Nah, di sini yang pertama, ketika ini ada pelanggan datang, sebentar. Nah, pertama di sini ada pelanggan datang ya, kemudian nanti dia akan masuk ke dalam antrian. Setelah antrian, kemudian dia akan dilayani oleh server. Nah, setelah selesai dilayani, dia akan pergi atau keluar dari sistem ya. Jadi di sini sistemnya sendiri hanya ini saja, gitu ya. Nah, kita lihat apa-apa sih yang nilai yang ingin kita ketahui dari sebuah sistem antrian pelayanan tunggal. Yang pertama di sini kita ingin mengestimasi atau memperkirakan berapa rata-rata delay dalam sebuah antrian. Nah, rata-rata delay di sini ini hanya dalam antriannya saja ya, tidak masuk untuk pelayanan sendiri itu tidak masuk dalam delay. Jadi delaynya itu adalah waktu yang diperlukan seseorang ketika dia itu mengantri, seperti itu. Nah, kemudian kita definisikan dulu di sini state variabelnya. Yang pertama adalah status dari server. Nah, status dari servernya ada dua, bisa jadi dia itu diam atau sibuk. Diam ketika tidak ada pelanggan, sibuk ketika sedang melayani pelanggan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah panjang dari antrian. Panjang antrian saat ini seperti itu ya. Nah, kalau melihat contoh di sini berarti di sini ada tiga customer yang sedang mengantri seperti itu ya. Nah, ini untuk mengetahui apakah nanti berikutnya itu servernya itu sedang sibuk atau menganggur seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini ini adalah waktu kedatangan setiap customer pada suatu antrian. Jadi nanti kita akan melihat berapa waktu kedatangan orang yang berada dalam antrian pertama. Mungkin ini ya yang pertama, kemudian yang di antrian kedua, di antrian ketiga, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita definisikan juga eventnya. Nah, di sini ada beberapa event yang mungkin terjadi ya di simulasi sistem antrian pelayanan tunggal. Nah, yang pertama ini event yang mungkin terjadinya itu adalah kedatangan pelanggan baru. Seperti itu ya, karena dia akan mengubah kondisi server yang mungkin tadinya sedang menganggur menjadi sibuk. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah selesainya pelayanan atau keberangkatan pelanggan dari sistem. Ya, itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga mungkin ini kalau diperlukan adalah akhir dari simulasi. Nah, ini biasanya bisa dianggap sebagai kejadian atau event juga seperti itu, tetapi tidak semuanya bergantung dari stopping rule yang kita buatkan. Oke, berikutnya di sini kita akan melihat bagaimana kita memajukan waktu simulasi pada sistem antrian pelayanan tunggal. Kalau berdasarkan grafik ini, kita lihat ya, di sini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama di sini adalah TI, yaitu waktu kedatangan dari customer ke I. Jadi di sini yang pertama ini untuk ketika sistem pertama kali dibuka atau simulasi dilakukan,
maka T0-nya adalah 0 ya. Kemudian ini adalah T1, ini menunjukkan waktu kedatangan pelanggan pertama, kemudian ada T2 waktu kedatangan pelanggan kedua, kemudian T3 waktu kedatangan pelanggan ketiga, dan seterusnya. Berikutnya di sini kita juga ada AI ya. AI itu adalah interarrival time. Berarti di sini waktu antar kedatangan pelanggan. Berarti kalau A1 itu adalah perbedaan atau selisih waktu dari pelanggan pertama dengan waktu simulasi. Kemudian untuk A2-nya sendiri berarti ini adalah selisih waktu dari kedatangan pelanggan kedua dengan pelanggan pertama dan seterusnya. Begitu juga A3, A4 dan yang lainnya. Berikutnya di sini kita punya SI. Nah, SI ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk seorang pelanggan berada dalam atau sedang dilayani. Ya, jadi kalau S1 waktu yang diperlukan untuk melayani pelanggan pertama, S2 adalah waktu yang digunakan untuk melayani pelanggan kedua dan seterusnya. Selanjutnya kita punya delay. Nah, delay ini adalah DI itu adalah waktu lamanya seseorang mengantri dalam suatu antrian. Ya, jadi mungkin dari mulai datang, kemudian dihitung berapa waktunya, kemudian dia mengantri sampai dia akan masuk. Nah, jadi hanya dihitung ketika dia sedang menunggu delay itu. Kemudian berikutnya di sini ada CI. Nah, CI ini merupakan waktu total dari mulai pelanggan menunggu ditambah dengan ketika pelanggan dilayani. Seperti itu ya. Nah, satu lagi di sini ada yang dinamakan dengan atau istilahnya itu EJ ya, yaitu waktu terjadinya event ke-J. Nah, berarti ini kalau E0 ini waktu terjadinya event ke-0, E1 adalah waktu terjadinya event ke-1, kemudian E2-nya adalah event kedua dan seterusnya. Dan dapat kita lihat ternyata event-event ini dapat atau berasal dari bisa jadi kedatangan pelanggan ya, yang ini ada T1, T2, T3, atau ternyata E3 itu akan sama dengan C1, yaitu ketika selesainya pelayanan dari seorang pelanggan atau departure ya, atau ketika pelanggan meninggalkan sistem. Untuk lebih memahami simulasi pada sistem antrian pelayanan tunggal, sebaiknya kita definisikan dulu pernyataan-pernyataan yang atau sifat-sifat yang dimiliki oleh sistem antrian pelayanan tunggal. Yang pertama di sini kita punya asumsi bahwa waktu kedatangan antar pelanggan itu harus independen dan terdistribusi secara identik atau memiliki distribusi seragam. Nah, independen di sini artinya kedatangan pelanggan yang satu itu tidak akan mempengaruhi kedatangan pelanggan yang lain, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita asumsikan juga waktu pelayanan IID juga, ya. Kemudian dan dia juga independen terhadap waktu kedatangan antar pelanggan. Jadi selain independen terhadap dirinya sendiri, maka dia juga independen terhadap waktu kedatangan antar pelanggan. Atau ya, betul ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita punya sistem atau disiplin antriannya itu adalah FIFO, yaitu first in, first out. Yaitu orang yang atau pelanggan yang pertama kali datang, maka pelanggan tersebut yang pertama kali dilayani. Kemudian sifat selanjutnya adalah di sini ketika simulasi pertama kali dijalankan atau dimulai, maka sistem sedang berada dalam keadaan kosong. Artinya belum ada pelanggan yang sudah menunggu.
Nah, dampaknya atau akibatnya di sini servernya itu idle atau sedang menganggur, ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika customer pertama datang, maka di sini itu tidak akan sama dengan dengan waktu 0 ya, karena ada jeda waktu antara orang pertama datang dengan waktu simulasi. Jadi ada A0 begitu ya. A0 itu berarti waktu kedatangan pelanggan pertama dikurangi dengan waktu kita mulai simulasi. Seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada lagi asumsinya itu adalah mengenai stopping rule-nya. Nah, ini bisa macam-macam, tetapi di sini yang kita inginkan stopping rule-nya itu adalah ketika end customer, nah, ketika jumlah pelanggannya adalah eh, ketika sejumlah pelanggan menyelesaikan delay dalam antriannya, maka simulasinya dihentikan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan N-nya bisa 10, maka ketika customer ke-10 mulai memasuki sistem pelayanan atau ketika mulai dilayani, maka simulasinya akan berhenti. Selanjutnya, kita juga akan melihat ukuran-ukuran apa saja yang ingin diketahui. Ya, yang pertama di sini adalah rata delay yang diharapkan dalam antrian. Ya, kenapa yang kita pilih itu adalah delay? Karena biasanya seseorang itu akan lebih bosan ketika dia menunggu dibandingkan dengan ketika dia sedang dilayani. Kalau sedang menunggu, itu rasanya waktu berjalan sangat lambat ya, tetapi kalau sedang berada atau sedang dilayani, maka selama apapun ya nyantai-nyantai aja seperti itu. Dan biasanya itu kekecewaan muncul karena kita lama menunggu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga ingin melihat berapa jumlah rata-rata customer dalam antrian ya. Nah, otomatis ketika kita ingin melihat rata-rata customer pada antrian, maka ini tidak bisa kita lihat pada waktu-waktu yang terpisah, sehingga ini adalah merupakan variabel kontinu ya. Jadi kita dapat melihat berapa jumlah orang yang sedang mengantri setiap waktu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini yang terakhir ya, tapi mungkin sebenarnya masih banyak, silakan tergantung dari kebutuhan masing-masing saja. Yang ketiga adalah utilitas dari server yang diharapkan itu berapa, seperti itu. Utilitas itu berarti aktivitasnya ya, berapa lama server melayani pelanggan, seperti itu. Biasanya dinyatakan dalam persen untuk utilitasnya ini. Oke, sebelum kita mulai, terdapat beberapa data yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, ini waktu kedatangan antar pelanggannya sudah diberikan 0,4, 1,2, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk waktu pelayanan dari masing-masing pelanggannya juga sudah diketahui atau sudah diberikan, yaitu 2, 0,7. Jadi, kalau misalkan ditanyakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melayani pelanggan pertama, ya ini ya berarti adalah 2,0. Nah, kemudian kita juga punya di sini N-nya sama dengan 6, ini merupakan stopping rule ya. Jadi kalau misalkan sudah ada 6 orang yang menyelesaikan antrian, maka simulasinya akan berhenti. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan simulasinya secara manual.
Aduh, ternyata waktunya nggak cukup ya. Nah, untuk simulasinya kita lanjut ke video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.